bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Tadi kan sudah bicara soal puisi ya dan politik. Tapi kalau kita bicara kesehariannya Fadlizon itu kalau ada waktu kosong ngapain? Saya biasanya kalau sekarang pasti ngecek itu ya. WhatsApp. Oh tadi itu. Oh tadi. Gitu. Tapi yang lain saya suka baca, nulis. Kemudian biasanya saya banyak pending juga beberapa buku gitu. Saya setiap tahun pasti menulis dan merilis buku gitu. Ini jadi kalau mau bicara soal buku ya, di meja saya ini udah ada beberapa buku-buku tulisan dari Fadlizon. Ya antaranya ini ada Fadlizon menyusuri lorong waktu. Wah ini maksudnya cerita soal apa nih? Menyusuri lorong waktu ini apa nih? Ini sebenarnya tahun lalu pas kebetulan ulang tahun saya ke-45, saya buat buku ini pertanggungjawaban hidup saya untuk ibu saya. Jadi saya persembahkan buat ibu saya. Jadi saya tulis buku ini untuk ibu saya karena ibu saya masih ada, masih sehat. Jadi saya tulis ya perjalanan hidup lah, kesan-kesan dalam hidup dan lain-lain. Sampai kepada akhirnya pada posisi sekarang sebagai wakil ketua DPR itu. Iya, betul. Oh, luar biasa. Bicara koleksi, memes tadi akan dikoleksi rencananya begitu ya, saking banyaknya memes tadi yang bermunculan, kemudian buku. Nah ada lagi koleksi yang menarik perhatian saya. Ini orang Padang loh. Orang Payakumbuh, betul ya? Tapi koleksinya keris, yang keris sebenarnya dari tanah Jawa biasanya kan. Tapi ternyata keris itu ada dari seluruh Nusantara, ada keris. Nah, ada banyak cerita. Saya mau tanya langsung ke Mas Fadli. Itu kerisnya banyak banget. Itu sejak kapan koleksi keris? Ya kurang lebih 20 tahunan lah. 20 tahun koleksi keris. Pertanyaannya, kenapa keris yang dipilih? Karena keris itu pertama warisan dari nenek moyang kita yang luar biasa. Dan di situ perpaduan dari berbagai macam seni, dari mulai filosofinya, tapi ada seni tempa, seni ukir, seni pahat, kemudian menggabungkan antara besi, baja, dan nikel silver. Dulu ada juga meteorit, luar biasa gitu. Dan keris itu walaupun dari Jawa lebih banyak asalnya, ya tanah Jawa termasuk Sunda, itu menyebar ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, sampai ke beberapa negara tetangga kita. Ke Malaysia, juga ke Thailand Selatan, ke Filipina Selatan. Jadi ini benda budaya warisan nenek moyang kita dan sekarang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan agung budaya dunia gitu. Oh, hebat. Kita harus patut bangga tuh ya. Ada keris yang dibawa? Ada ya? Ada. Ini sebagai contoh ya. Ini keris nenek moyang kita. Ini keris asal apa nih? Dari apa? Dari Jawa. Dari Jawa. Nah ini kalau membuka keris, kita biasanya ininya yang dibuka, warangkanya. Oh. Jadi bukan kerisnya yang ditarik. Itu, bukan. Nah, kalau itu namanya menghunus. Nah, kalau ini membuka. Nah, ini namanya keris Megantoro, dibuat pada era Majapahit. Oh. Jadi abad ke-13, abad ke-14 kurang lebih. Di zaman Majapahit ya? Di zaman Majapahit. Ini dibuat? Iya. Biasanya kalau kita bicara keris itu ada muatan mistisnya. Katanya begitu? Ya, tergantung kita mau melihatnya secara mistik, budaya, dan lain-lain. Tetapi ketika pembuatan keris ini memang ada biasanya ritual tertentu, apakah doa, atau zaman sebelum Islam ada mantra, dan sebagainya. Tapi kan kita bukan mempertuhan keris ini, gitu ya. Ini hanya adalah medium, benda, pusaka yang dibuat oleh nenek moyang kita, gitu. Kalau orang lain yang bukan punya boleh megang nggak? Boleh. Oh boleh ya? Silakan. Gila. Wah, ini zaman Majapahit. Jadi dulu kan pasti ini jadikan senjata kan di zaman dulu. Bisa senjata, bisa pusaka. Tapi pada umumnya pegangan pusaka ya. Dan para pahlawan nasional kita kan mulai dari Diponegoro punya keris, Imam Bonjol, Teku Umar, semuanya pasti punya keris.